Mansur panik, mulai cari jalan selamatin diri. Tapi dulu-dulu, dia harus beresin Sunny dan Firoz. Soalnya, mereka tahu semua rahasia Mansur. Nggak boleh sampai kena tangan polisi. Tapi Sunny nggak gampang ditangani. Pas pembunuh bayaran Mansur mau nyerang, orang suruhan Sunny datang. Karena jumlahnya lebih banyak, mereka berhasil selamatin Sunny dan Firoz. Sunny langsung telepon pamannya, suruh bawa kakek kabur cepat. Sayang, terlambat. Mansur udah kirim orang bakar kantor berita kakek. Dan kakek tewas dalam kebakaran. Sunny ngamuk. Awalnya, dia cuma mau pakai kuas buat kasih hidup lebih baik buat kakek. Tapi malah bikin kakek mati. Dia tahu dirinya nggak lolos dari hukuman. Udah nggak mikir panjang, Sunny suruh Firoz pergi duluan. Bohong bilang bakal ketemu di stasiun. Tapi Sunny nggak mau kabur. Dia sendirian ke pabrik Mansur. Hari ini harus duel sampai akhir. Satu persatu, dia habisin penjaga, masuk gudang penuh uang palsu. Lalu, dia sengaja video call Mansur. Bakar semua uang itu. Kalau kejahatan datang dari duit ini, Sunny bakal hancurin pakai tangannya sendiri. Tapi Mansur nggak kapok. Dendam mereka nggak bakal selesai. Sayang, film sampai sini aja. Sutradara nggak lanjutin ceritanya. Jadi tunggu bagian kedua. Ya, dadah. Buat uji coba apakah uang palsu ini bisa kelabui orang. Mereka bawa ke toko. Tapi, bos toko cuma raba sekilas. Langsung tahu ada yang salah. Pegang tangan Firoz. Mau nangkap. Mereka berjuang kabur dari amukan sekelompok orang. Dari situ, mereka sadar masalahnya di kertas. Terlalu tipis. Gampang ketahuan. Mereka cari kertas mirip uang asli. Tapi nggak ada di pasaran. Sunny kepikiran. Gabung 2 lembar kertas biar tebelnya pas. Tanpa banyak omong, mereka cetak 2 sisi uang terpisah. Lubangin buat benang pengaman di sisi depan. Tempel 2 kertas pakai bahan khusus. Kasih lapisan cat khusus biar kertas renyah. Rendam di teh, keringin alami. Uang palsu susah dibedain lahir. Sekali lagi, mereka tes di toko. Kali ini berhasil beli sebotol bir. Bos toko malah kembalian. Pulang, mereka girang. Tangan kaki gemeteran. Kayak hidup bakal berubah. Masuk kelas orang kaya. Karena uang palsu gampang nyamar jadi asli. Sunny dan Firoz cari pembeli. Mereka ke proyek bangunan. Ketemu bos di sana. Awalnya, bos nggak percaya mereka bisa bikin uang palsu mirip asli. Takut kena masalah. Sunny nggak panik. Pinjam 2 koin asli dari anak buah bos. Campur sama uang palsu. Coba tebak mana palsu. Kalau bisa bedain, saya kasih 100.000 asli. Bos pegang lama, nggak bisa bedain. Dia langsung beli 500 rupiah palsu seharga 150 rupiah asli. Pesen 20 juta uang palsu. Kalau deal ini kelar, Sunny dan Firoz bakal dapat 6 juta rupiah. Kaya mendadak, tapi buat cetak banyak dalam waktu singkat. Perlu alat canggih. Sunny yakinin pamannya, yang biasa urus mesin cetak. Buat beli peralatan baru, paman bilang nggak cuma alat. Tinta seragam butuh modal besar. Mereka harus punya duit dulu. Sunny ke bos kantor berita. Langsung minta pinjam duit. Bos rencanain usir mereka pakai bunga tinggi. Sunny setuju tanpa pikir. Dia yakin. Punya alat. Bayar pokok dan bunga bukan masalah. Dapat modal. Mereka cepat beli peralatan cetak terbaru. Langkah berikutnya. Beli kertas khusus buat uang. Tapi pas telepon produsen. Katanya kertas itu dibatasi. Harus dapat izin pemerintah. Setelah pikir-pikir. Mereka putusin buat nyuri. Mereka sewa geng lokal buat kuasain satpam di pabrik kertas. Lalu bawa truk angkut kertas khusus. Semua siap. Mereka kerja gila-gilaan siang malam. Nggak lama, pesanan 20 juta uang palsu kelar. Rasa manis keberhasilan bikin mereka makin semangat. Cetak uang palsu non-stop. Utang ke bos kantor berita lunas. Bahkan mereka kasih bonus buat pamer. Dari situ, mereka pelan-pelan naik ke puncak. Sering nongkrong di restoran mewah. Nikmatin duit. Tapi suatu hari, pas Sunny bayar di restoran fancy, dia pakai uang palsu. Kebetulan, uang itu jatuh ke tangan Mega, pegawai bank yang jago bedain uang asli palsu. Mega langsung tahu itu palsu. Ambil semua uang palsu dari kasir restoran. Balik ke kantor, dan bareng rekan analisis detail uang itu. Rahasia uang palsu kebongkar. Mega nebak ini bukan kerja organisasi kriminal pro. Mungkin karena modal kecil, peralatan minim. Di sisi lain, Michael, polisi spesialis buru pemalsu uang, bikin tim buat nangkap penutup. Di antara mereka, Mansur paling kuat, kuasai hampir seluruh pasar uang palsu di India. Organisasinya misterius, susah dilacak, dengan banyak anak buah. Buat nangkap Mansur, polisi India bikin unit baru, dipimpin Michael.
Fokus riset uang palsu. Michael belum tahu, ada organisasi pemalsu baru di India. Meski cuma 3 anggota, mereka bakal kuasai pasar uang palsu. Sunny, pendiri grup ini, sibuk cari pembeli. Nggak lama, dia dapat pesanan besar. Kalau deal ini kelar, Sunny bakal kaya raya seumur hidup. Tapi pesanan ini gede banget. Kertas curian sebelumnya nggak cukup. Buat selesain masalah kertas, Sunny cari mantan pegawai yang udah pensiun. Daftarin perusahaan atas nama dia. Dengan izin usaha resmi, biar gampang beli kertas. Dengan izin pemerintah, mereka berhasil beli kertas khusus. Selesain masalah bahan, tapi pas lagi gila-gilaan cetak uang palsu, bahaya diam-diam datang. Sejak nemuin uang palsu di restoran, Mega lapor ke atasannya, minta perhatian, tapi malah diejek, disuruh nggak ikut campur. Mega nggak nyerah, keluar dari bank, gabung tim Michael. Dia usul ke Michael lacak asal uang palsu dari restoran. Tapi Michael nggak peduli, fokus tim cuma nangkap Mansur, bos kriminal. Buat penutup lain, dia belum sempet urus. Mega tetap yakin grup ini ancaman, nggak bisa diabaikan. Pas Michael pergi, Mega curi stempelnya, bikin surat perintah penggeledahan, gerakin polisi lokal, periksa mendadak percetakan di kota. Mereka sampai ke percetakan Sunny. Lihat polisi datang, Sunny dan yang lain panik. Tapi nggak bisa berhenti, lote terakhir lagi dicetak. Kalau listrik mati, nggak bisa kirim sesuai jadwal. Paman Sunny keluar hadapi polisi. Mega dengar suara aneh, pelan ke gudang. Untung, pas dia deket pintu, cetakan terakhir selesai. Sunny matiin saklar tepat waktu. Mega curiga, mau cek dalam. Dengar pintu dibuka, Sunny dan Firoz buru-buru ambil uang palsu dari mesin. Sembunyiin pas pintu kebuka, simpen semua ke gudang. Mega cek teliti pakai senter. Sunny tiba-tiba ingat uang palsu cacat di tempat sampah belum dibuang. Kalau ketahuan, tamat. Lihat Mega ke arah tempat sampah. Dalam panik, Sunny ikut diam-diam dari belakang. Pegang kunci Inggris, siap mukul Mega. Untung, di detik terakhir, Michael telepon. Marah-marah kenapa Mega bertindak sendiri. Nggak hormatin siapapun. Mega terpaksa bawa polisi pergi. Sunny Ces lolos dari bencana. Besoknya, mereka antar uang palsu ke klien. Berhasil dapat bayaran buat hidup seumur hidup. Malam itu, Sunny dan Firoz dugem di bar. Ngerasa udah nemuin rahasia kaya. Masuk dunia orang kaya tinggal tunggu waktu. Pulang ke rumah, mereka kaget tahu kakek Madaf udah tahu semuanya. Dia sedih, mau usir mereka. Madaf, yang hidup jujur seumur hidup, nggak izinin keluarga masuk jalan salah. Sunny dan Firoz pergi dengan hati hancur. Kayak jatuh dari surga ke neraka. Bingung sama masa depan, Sunny ditinggal ayah sejak kecil. Dibesarkan kakek, Madaf nggak cuma ajarin prinsip hidup, tapi juga teknik melukis. Dia orang tersayang buat Sunny. Sunny kerahin semua koneksi buat cari kakek, tapi nggak ketemu. Putus asa, dia nekat lapor polisi. Setelah susah payah, kakek balik, tapi mulai pikun. Lupa kejadian baru-baru ini. Dokter bilang otak kakek nggak normal. Ganggu memori jangka pendek. Buat sembuh, perlu operasi. Tapi dokter spesialis susah. Paling cepat sebulan buat janjian. Lihat kakek di ranjang rumah sakit. Sunny nyesel banget. Tahu kakek jadi gini karena dia. Setelah ini, dia putusin stop bikin uang palsu. Balik ke hidup normal bareng kakek. Tapi nasib nggak bisa dipilih. Dipimpin Mega, tim anti uang palsu selidiki organisasi kriminal. Usul sistem cek uang palsu di Lembaga Keuangan Nasional. Uang palsu jadi susah beredar. Polisi manfaatin ini, bongkar banyak organisasi pemalsu. Uang palsu di pasaran turun drastis. Penutup kabur setelah tahu kabar. Yang paling kena dampak Mansur, raja uang palsu. Bisnisnya macet karena nggak lolos mesin deteksi baru. Tiba-tiba, anak buah Mansur kasih dia selembar uang palsu. Mansur amati lama, nggak bisa bedain asli palsu. Dia tes pakai mesin, lolos mulus. Mansur kaget, suruh orang cari pembuatnya. Ternyata Sunny dan Firoz, yang nggak terkenal. Beberapa hari kemudian, Mansur kirim orang culik mereka berdua. Dia tunjukin uang palsu, tanya siapa bikin. Sunny tahu niat buruk, ambil tanggung jawab sendiri. Mansur suruh anak buah tembak Firoz. Untung, peluru nggak kena. Mansur cuma mau nakutin mereka. Mansur ketemu Sunny sendiri buat uji kemampuan. Dia keluarin uang palsu bikinannya. Suruh Sunny tunjukin masalahnya. Sunny pegang, amati, lalu bilang kertasnya memang kelas 1. Tapi gambarnya kasar karena mesin. Gampang ketahuan detektor. Mansur seneng denger ini. Ajak Sunny ke rooftop. Dengan tulus nawarin gabung timnya. Mansur janji,
Dengan desain Sunny plus kekayaan dan koneksi dia, mereka bakal kuasai dunia. Tapi Sunny nggak mau kakeknya khawatir. Setelah ragu, dia tolak sopan. Mansur kesal, ancam, aku bunuh kau dan keluargamu. Bakar percetakanmu, bunuh kakekmu. Ngerti, mungkin takut sama kuasa Mansur atau masih rakus. Sunny akhirnya setuju. Mulai saat itu, Sunny resmi masuk dunia pemalsuan tanpa jalan kembali. Kali ini, dia incar uang 2.000 rupiah baru India. Desainnya rumit, 14 ukuran gambar, 17 huruf beda ukuran. Hampir mustahil dipalsuin. Tapi buat Sunny, pelukis jenius, ini nggak susah. Dia cepat selesain gambar uang. Mansur punya alat cetak tercanggih dan kertas mirip asli. Setelah beberapa kali coba, mereka bikin uang palsu yang lolos detektor terbaru. Mansur kegirangan, langsung hubungi anak buah andalannya. Siap pulihin rantai pasok uang palsu. Sebar lote ini secepatnya. Pas rantai pasok nyala lagi, anak buah Mansur bergerak. Polisi Michael dapat laporan mata-mata. Tahu gerakan Bilal, anak buah kunci Mansur, yang lagi di Bangladesh. Buat nangkap Bilal, Michael lewat atasannya hubungi militer Bangladesh. Mereka bareng bikin penyergapan di jalur wajib Bilal. Tapi pas Bilal dan rombongan mau masuk jebakan, Bilal yang licik ngerasa ada yang aneh. Dia turun, cek area, nemuin bekas ban kendaraan militer. Bilal buru-buru balik ke mobil. Kabur, Michael, dapat kabar, langsung kejar. Cepet banget, kedua pihak ketemu di hutan. Lalu baku tembak sengit. Untung, militer Bangladesh datang, langsung kepung penutup. Awalnya mereka ngeyel, tapi setelah beberapa tewas, yang lain nyerah. Cuma Bilal kabur di tengah kacau. Tapi mana mungkin Michael biarin dia lolos? Setelah kejar-kejaran, Bilal akhirnya ketangkep. Bilal ditahan. Mansur kehilangan tangan kanan. Lebih parah, kalau Bilal melupas, nyawa Mansur terancam. Ternyata, kabar ini sampai ke bos besar di balik Mansur. Mereka kirim Saira, wanita berpengaruh, buat nyanyi Mansur. Mereka juga mau masukin orang mereka gantiin Bilal. Meski Mansur hormat sama Saira, nggak berani macem-macem. Dia udah pilih pengganti Bilal. Orang luar susah campur tangan. Saira pergi. Mansur sadar masalahnya serius. Kalau nggak beres, bos besar bisa buang dia. Dia nekat balik ke India diam-diam. Cari bantuan Sunny. Mansur pakai koneksinya bantu Sunny dapetin dokter spesialis buat kakeknya. Operasi kakek sukses. Makanya Sunny stay di India jaga kakek. Tahu Mansur lagi susah. Sunny tanpa banyak omong setuju bantu. Mansur kasih tugas, infiltrasi tim Michael buat pantau gerakan mereka. Sunny setuju tanpa pikir panjang. Pamannya tahu Sunny lanjutin bikin uang palsu. Kecewa berat, tapi Sunny udah kejebak, nggak bisa keluar. Dia malah bentak pamannya. Godaan duit pelan-pelan bikin Sunny lupa diri. Dengan bantuan Mansur, Sunny dekati Michael, salah satu anggota kunci timnya. Mega, dengan muka ganteng dan gaya ngomong lucu. Sunny cepat dapat simpati Mega. Kontak mereka makin intens. Sunny manfaatin kesempatan, pasang aplikasi sadap di ponsel Mega. Sejak itu, setiap gerakan Mega dia awasi. Di sisi lain, Bilal kasih info penting ke Michael. Ada artis bantu Mansur bikin uang palsu. Sebentar lagi masuk pasar India. Michael belum tahu itu Sunny, tapi bukti nunjukin uang palsu 120 miliar rupiah, seberat 60 ton, bakal masuk India, cukup buat isi kantor besar. Jika uang palsu ini beredar, ekonomi India bakal rugi tak terkira. Urusan ini ditangani divisi baru, Counterfeit Currency Fighting and Resistance Team, CCFART. Kedengeran biasa, tapi di saat kritis, mereka bisa mobilisasi kekuatan berbagai instansi pemerintah nasional. Jelas nggak main-main. Buat cegah lote ini masuk, mereka hubungi bea cukai, minta semua pelabuhan awasi ketat. Barang masuk dalam jumlah besar wajib lapor dan diperiksa detail. Bilal juga kasih tahu rute yang dipakai Mansur buat angkut barang. Tapi begitu Michael perintahkan pantau rute itu, Sunny, lewat ponsel Mega yang disadap, tahu kabar, rute pengiriman langsung diganti. Tapi Michael punya mata-mata di pihak Mansur. Begitu Sunny ganti rute, Michael langsung tahu. Jadi, mereka main kucing-kucingan. Setelah berkali-kali ganti rute, Sunny nebak pasti ada polisi dalam di sekitar Mansur. Mansur tahu, langsung susun orang buat selidiki diam-diam. Harus nemuin mata-mata secepatnya. Michael juga ngerasa ada yang aneh. Kumpulin ponsel timnya, cek satu-satu. Pas cek ponsel Mega, dia nemuin chat sama orang mencurigakan. Sandep siapa? Teman saya, dekat, cuma temen. Bos, bisa balikin ponsel saya? Penyelidikan gak nemu apa-apa. Pas Michael bingung,
Tiba-tiba ada kabar dari penjaga perbatasan. Mereka cegat truk. Nemuin banyak uang palsu. Michael buru-buru ke lokasi. Meski jumlahnya nggak gede, ini kasus uang palsu terbesar yang ditemuin Bea Cukai. Media langsung heboh laporin. Bersamaan, Bea Cukai di banyak tempat sita uang palsu. Masing-masing kecil, tapi totalnya 320 juta rupiah. Jumlah terbesar yang pernah disita di India. Pemeriksaan makin sering. Michael makin curiga. Dia ngerasa Mansur nggak sebodoh itu. Mega juga curiga. Dia sadar uang palsu yang disita belakangan adalah produksi lama. Nggak bisa beredar. Nggak ada uang palsu baru. Dia yakin ini umpan sengaja dari Mansur. Lote uang palsu terbaru pasti masih dalam perjalanan. Dan bener, Mansur punya ide pakai taktik kuda Troya. Dia sengaja kirim banyak kurir lewat rute lama pakai uang palsu yang nggak bisa beredar buat alihin perhatian polisi. Tapi di belakang, dia suruh Suni beli kapal rusak buat angkut uang palsu lewat laut secara diam-diam. Rencana mulus, tapi pas kapal mau sandar, banyak polisi muncul. Buat amanin, mereka ganti rute, tapi bahan bakar kapal kurang. Nggak bisa ke pelabuhan lain. Dalam keadaan darurat, Suni punya rencana gila. Arahin kapal ke pelabuhan Mumbai. Tapi begitu kapal nyampe, buang 3 peti besar uang palsu ke laut. Lalu mereka kabur pakai sekoci. Biarin kapal ngambang bebas. Malam itu, Suni manfaatin gelap, atur orang angkat peti pakai alat pelacak, lalu selundupin ke tempat aman. Akhirnya, 60 ton uang palsu masuk India. Dengan 120 miliar rupiah palsu beredar. Suni, raja uang palsu, capai puncak hidup, wujudin mimpi tidur bareng duit. Tinggal di mansion megah, punya mobil-mobil mewah. Meski kaya, Suni nggak lupa kakeknya. Dia biayai kantor berita kakeknya biar tetap jalan. Sewa orang buat unggah berita ke online. Tarik perhatian lebih banyak orang. Lanjutin mimpi kakeknya. Alasan awal dia bikin uang palsu. Tapi pamannya tahu Suni masih di jalur kriminal. Dengan sungguh-sungguh minta dia berhenti. Bilang Suni cuma pion yang dimanfaatin. Tapi hasrat manusia susah dihentikan. Meski mimpi awalnya tercapai, Suni galau. Selama deket sama Mega, dia sadar udah jatuh cinta. Semakin sering ketemu, hubungan mereka makin erat. Rasa bersalah bikin Suni hapus aplikasi sadap di ponsel Mega. Meski tahu mereka nggak bakal bisa bareng selamanya, dia pengen jaga kemurnian perasaan ini. Mega nggak tahu apa-apa soal ini. Beberapa bulan lalu, Mega lihat uang palsu mirip yang dia temuin di restoran. Lewat perbandingan, dia ungkap rahasia besar. Uang palsu ini dan uang super palsu yang lagi beredar dibikin orang sama. Penutup jenius berjuluk artis. Di kedua uang palsu, ada huruf S tersembunyi, teknik umum pelukis buat pamer skill dan klaim hak cipta. Dari petunjuk ini, Michael ketemu anggota parlemen Doshi, yang nyimpen banyak uang palsu dari Suni. Michael pakai segala cara buat yakinin Doshi bantu polisi jebak artis. Akhirnya, Doshi hubungi perantara, bilang mau beli 1 miliar uang palsu. Tunjuk langsung Suni buat antar. Suni dengar kabar, ngerasa aneh, nggak langsung setuju. Minta sehari buat pikir, buat aman. Dia nggak pakai jalur distribusi Mansur, bikin jalur baru sendiri. Akibatnya, uang palsu terbaru susah terjual. Ini bikin bos besar di balik Mansur kesal. Mereka kirim Saira lagi. Saira kasih pelajaran tanpa ampun. Kalau Mansur nggak bisa bikin jalur distribusi efektif cepat, dia bakal diganti. Mansur panik, nekat balik ke India, cek jual beli, dan desak Suni buru-buru sebar uang palsu. Tiba-tiba, anak buah lapor nemuin mata-mata polisi. Mansur tanpa babi bu tembak mati orang itu di depan semua orang. Suni dan Firoz, yang belum pernah lihat beginian, pusing liatnya, tapi udah kejadian. Mereka terpaksa lanjut. Mereka cari cara cepet lepas barang. Akhirnya Suni setuju sama permintaan Doshi. Mereka nggak tahu lagi masuk perangkap. Polisi atur transaksi, pilih lokasi di parkiran, siapin jebakan buat artis. Karena Suni udah hapus aplikasi sadap dari ponsel Mega, dia nggak tahu rencana ini. Tapi buat jaga-jaga, dia dan Firoz pakai 2 mobil ke parkiran. Suni suruh Firoz parkir di lantai 2. Tunggu kabar. Sementara dia ke lantai 6 cek situasi. Dia bilang ke pembeli buat naik ke lantai 6 buat deal. Nggak lama, mobil pembeli datang. Pas Suni mau nyamperin, dia lihat wajah familiar, Mega. Langsung sadar ini jebakan polisi. Suni buru-buru mundur, siap kabur. Di ruang kontrol, Michael lihat situasi, perintahkan blokir mobil itu. Dia gaspol turun tangga, polisi langsung serang total. Untung, Suni udah siap. Dia parkir di lantai 2, pindah ke mobil Firoz, coba kelabui polisi.
Tapi Michael lacak posisi Sunny lewat kamera. Arahkan semua polisi ke lantai 2. Siap geledah. Lihat polisi makin dekat. Sunny dan Firoz buru-buru ganti baju. Nekat kabur pakai mobil. Pas mau pergi, Michael cegat. Kalian ngapain di sini? Kami dari perusahaan kebersihan. Bawa KTP. Ini punya saya. Ini punya dia. Michael cek KTP. Mau lepasin. Tapi tiba-tiba dapat laporan walkie-talkie. Mobil buronan ketemu. Tapi sopir nggak ada. Michael langsung cekel Sunny. Mau bawa buat diselidiki. Firoz gas keras. Kabur keluar. Mereka nekat lolos dari parkiran dalam sekejap. Tapi jalanan macet parah. Polisi di belakang turun. Jalan kaki dekati mereka. Lihat polisi nyaris nyampe. Mereka panik cari cara. Untung, mobil di depan mulai jalan. Bikin polisi balik ke mobil buat kejar. Akhirnya, lewat kemacetan, mereka ngebut buat lepas. Tapi mobil polisi di belakang makin banyak. Kalau gini terus, nggak bakal lolos. Di momen kritis, Sunny punya ide. Suruh Firoz buka bagasi. Buang semua uang palsu ke jalan. Orang-orang lihat duit berhamburan. Langsung berhenti. Rebutan ambil. Jalanan langsung macet. Mobil polisi terjebak. Pas mereka pikir krisis kelar, mobil mereka nabrak pot bunga. Terbang ke pojokan. Untung, mereka selamat. Cepet keluar mobil. Nyampur sama orang-orang yang rebutan duit. Kalah ini nggak bikin Michael patah semangat. Malah makin tegas. Dia siapin langkah baru. Manfaatin kejadian ini buat bongkar kejahatan Mansur. Dalangnya, lewat media. Bikin Mansur tenar. Makin terkenal. Mansur makin susah sembunyi. Cara ini jos. Kekuatan politik di belakang Mansur lihat situasi. Putusin buang dia. Bahkan rencanain serahin Mansur ke pemerintah India buat diurus. Mansur panik. Mulai cari jalan selamatin diri. Tapi dulu-dulu, dia harus beresin Sunny dan Firoz. Soalnya, mereka tahu semua rahasia Mansur. Nggak boleh sampai kena tangan polisi. Tapi Sunny nggak gampang ditangani. Pas pembunuh bayaran Mansur mau nyerang, orang suruhan Sunny datang. Karena jumlahnya lebih banyak, mereka berhasil selamatin Sunny dan Firoz. Sunny langsung telepon pamannya, suruh bawa kakek kabur cepat. Sayang, terlambat. Mansur udah kirim orang bakar kantor berita kakek. Dan kakek tewas dalam kebakaran. Sunny ngamuk. Awalnya, dia cuma mau pakai kuas buat kasih hidup lebih baik buat kakek. Tapi malah bikin kakek mati. Dia tahu dirinya nggak lolos dari hukuman. Udah nggak mikir panjang, Sunny suruh Firoz pergi duluan. Bohong bilang bakal ketemu di stasiun. Tapi Sunny nggak mau kabur. Dia sendirian ke pabrik Mansur. Hari ini harus duel sampai akhir. Satu persatu, dia habisin penjaga, masuk gudang penuh uang palsu. Lalu, dia sengaja video call Mansur. Bakar semua uang itu. Kalau kejahatan datang dari duit ini, Sunny bakal hancurin pakai tangannya sendiri. Tapi Mansur nggak kapok. Dendam mereka nggak bakal selesai. Sayang, film sampai sini aja. Sutradara nggak lanjutin ceritanya. Jadi tunggu bagian kedua. Ya, dadah.